Tapak Tuan sangat terkenal dengan sebuah legenda Tuan Tapa dan Putri Naga. Cerita tersebut sangat hidup di dalam masyarakat di sana. Cerita ini sangat mudah untuk dapat kita dengar dari A sampai Z. Adapun legenda tersebut dibarengi dengan ornamen-ornamen yang memiliki bentuk dan rupa seperti yang tersebut di dalam cerita tersebut. Ada baiknya saya ceritakan sedikit tentang legenda Tuan Tapa dan Putri Naga itu. Alkisah, di zaman dahulu kala, di Aceh Selatan hidup sepasang naga. Sepasang naga ini memiliki anak perempuan yang disebut Putri Naga atau putri bungsu. Putri ini cantik jelita. Putri nan rupawan ini, menurut cerita didapat dari laut Kepas di saat selesai badai dahsyat yang menenggelamkan sebuah kapal dari daratan Cina. Konon, pada saat itu, sepasang naga tersebut sedang menyusuri lautan yang bergelombang. Si naga jantan tiba-tiba berhenti, tertegun memperhatikan sebuah titik hitam di tengah laut. Titik hitam itu menarik perhatiannya. Lamat-lamat titik hitam itu kian mendekat ke arah sang naga disebabkan oleh arus gelombang laut. Si naga jantan dan betina terus memperhatikan titik hitam itu. Ketika titik hitam itu semakin mendekat, sang naga melihat adanya kayu pecahan dari sebuah kapal dan di antara kayu-kayu tersebut terdapat seorang bayi mungil tersangkut di atas kayu yang mengapung. Bayi mungil ini terapung-apung dipermainkan ombak hingga akhirnya sepasang naga itu menolong dan mengasuhnya di sarang mereka. Karena sepasang naga tersebut tidak mempunyai keturunan lalu bayi mungil itu mereka jadikan sebagai anak pungut dan diberi nama dengan Putri Bungsu atau lebih dikenal dengan nama Putri Naga. Syahdan, sepasang naga dan si Putri Bungsu mendiami sebuah daratan di sekitar desa Batu Hitam, nama sekarang Red, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Memang pada masa itu memang sering terlihat masuknya kapal dagang dari negeri asing ke wilayah Aceh Selatan untuk membeli rempah-rempah yang tumbuh subur di daerah tersebut. Menurut cerita, nilam, cengkeh dan pala merupakan komoditi yang paling banyak terdapat di daratan Aceh Selatan, makanya lalu lintas perairan di kawasan itu cukup ramai. Kembali ke cerita, sepasang naga itu sangat senang mendapatkan putri berbentuk manusia. Dengan sukacita sepasang naga tersebut mengasuh dan merawat si putri. Sementara itu, setelah selamat dan menepi ke darat orang tua kandung si putri, asal dari Cina Red, begitu sedih kehilangan buah hatinya setelah perahu mereka kandas dihempas badai dahsyat. Mereka berpikir bahwa anak perempuan kesayangannya sudah hilang tenggelam dalam laut, sehingga dengan perasaan pilu, menurut cerita, mereka pun kembali ke negeri asal dengan menumpang kapal dagang lain. Kedua naga itu sangat menyayangi putri pungut mereka. Bahkan, naga betina selalu memeluk putri kecil itu dalam cengkeramnya agar tidak hilang. Layaknya anak-anak, Putri Bungsu setelah sadar dari pingsannya, ketakutan dan menangis sejadi-jadinya begitu melihat sosok naga yang menyeramkan. Walaupun sedih, sepasang naga tersebut berupaya agar Putri Bungsu tidak merasa ketakutan dan mau menerima mereka sebagai keluarga barunya. Seiring waktu, Putri Bungsu akhirnya menerima keadaannya dan bergaul dengan hangat dengan sepasang naga tersebut. Saking sayangnya pada Putri Bungsu, naga jantan menciptakan tempat bermain nan indah di gunung itu. Mulai dari tempat pemandian si putri hingga tempat lainnya dipenuhi agar Putri Bungsu suka dan tidak pergi dari mereka. Semua itu dilakukan agar Putri Bungsu betah tinggal bersama mereka. Pemandian tingkat 7 begitulah, sementara itu waktu terus bergulir. Putri Bungsu pun sudah merangkak remaja. Kedua ekor naga tersebut sangat memuji akan kecantikan Putri Bungsu. Matanya sedikit sipit, kulit yang putih serta pembawaannya yang anggun membuat sepasang naga makin sayang kepada Putri Bungsu. Mereka sangat memanjakan sang putri. Sementara itu, Putri Bungsu yang bertahun-tahun tinggal dan menetap bersama dua ekor naga dalam sebuah gua mulai merasa tidak betah. Berkali-kali dia meminta pada orang tua asuhnya agar diperkenankan untuk melihat daratan dan melihat orang-orang, namun kedua naga tidak menyetujui. Dalam anggapan mereka,
Apabila si putri diizinkan keluar, maka kemungkinan untuk ditinggalkan sudah tentu ada. Itulah sebabnya putri bungsu tidak pernah dibawa ke daratan. Hingga pada suatu hari, putri bungsu bertekad untuk segera meninggalkan kediaman orang tua asuhnya tersebut. Niat untuk melarikan diri ini pun dirancang dengan matang sehingga kedua naga yang cerdas itu tidak mengetahui. Hari demi hari terus berlalu. Putri bungsu yang jelita semakin patuh pada aturan Seng Naga. Hal ini membuat sepasang naga yakin dan percaya bahwa si putri tidak akan meninggalkan mereka. Oleh karena itu, sering terlihat sepasang naga pergi mengarungi lautan dan meninggalkan putri bungsu sendiri di goa kediaman mereka. Putri bungsu bukanlah gadis yang bodoh. Walaupun sering ditinggalkan sendiri sehingga peluang untuk pergi terbuka, tapi demi menjaga kepercayaan Seng Naga kepadanya, dia membiarkan keadaan tersebut berlangsung. Bahkan, pada suatu hari ada terlihat sebuah kapal yang melaju agak dekat dengan kediamannya. Dalam hatinya merasa sangat gembira manakala terlihat olehnya manusia-manusia yang berpakaian rapi berdiri di anjungan kapal. Saat itu dengan berani, putri bungsu mulai sering menampakkan diri di pinggir goa agar kehadirannya di situ menjadi perhatian setiap kapal yang lewat. Hingga pada ketika, di saat sepasang naga berpamitan untuk pergi agak lama sehingga harus meninggalkan Seng Putri sendirian di goa. Putri bungsu sangat girang karena dalam kurun waktu tersebut, rencana untuk melarikan diri akan terlaksana. Begitulah, setelah puluhan kilometer naga berlalu, ada sebuah kapal berlayar dan kebetulan sudah menyaksikan keelokan Seng Putri dan nahkoda kapal pun segera bersandar di dekat pulau itu kemudian membawa putri bungsu berlayar. Biasanya, setiap kapal tidak berani dekat-dekat dengan pulau tersebut karena sering bertiup angin kencang dan sering membuat awak kapal sangat kerepotan menjaga agar tidak tenggelam. Hal ini disebabkan oleh ulah kedua naga itu yang tidak ingin tempat mereka didekati. Setelah Seng Putri berlayar, di tempat lainnya, naga betina merasa hatinya tidak nyaman sehingga memutuskan untuk kembali ke kediaman mereka. Namun betapa bingungnya kedua naga itu karena keberadaan putri bungsu tidak terlihat. Seluruh sudut pulau itu mereka susuri namun putri bungsu sudah hilang. Naga betina sangat sedih sementara itu naga jantan marah. Akhirnya diputuskan untuk mencari putri bungsu di lautan lepas. Sasaran mereka adalah kapal-kapal yang lewat. Kebetulan di lautan terlihat sebuah titik hitam yang melaju dekat dengan sebuah pulau besar. Dengan segera kedua naga tersebut mengejarnya. Setelah mengintai, mereka melihat putri bungsu berada di sana. Kedua naga sangat marah, mengira putri mereka diculik manusia sehingga kapal dan seluruh penumpang menjadi terancam. Dengan ketakutan, seluruh penumpang kapal berteriak-teriak. Angin membawa teriakan mereka pada sebuah goa yang bernama Goa Kalam. Di dalamnya terdapat seorang tua yang sedang bertapa, tidak ada keterangan yang jelas siapa nama sebenarnya dari tokoh ini. Orang tua ini disebut dengan Chuan Tapa. Chuan Tapa yang mendengar jeritan dan teriakan ketakutan merasa tidak tentram. Lalu, Chuan Tapa mengambil tongkatnya dan keluar dari goa. Dengan kesaktiannya, Chuan Tapa melihat dengan jelas di tengah lautan terjadi perkelahian antara sepasang naga dengan penumpang kapal. Goa Kalam tanpa menunggu, Chuan Tapa kemudian merubah ukuran tubuhnya menjadi besar. Menurut cerita, laut di daerah tapak tuan hanya sebatas pinggangnya. Setelah itu dengan pesat, Chuan Tapa menengahi perkelahian yang tidak seimbang itu. Namun sepasang naga yang sudah kalap berbalik menyerang Chuan Tapa. Karena terjadi gelombang besar akibat gerakan sepasang naga itu, kapal pun terlempar jauh. Perkelahian antara sepasang naga dengan Chuan Tapa berlangsung seru. Bertubi-tubi kedua naga menyemburkan api dari mulutnya sementara ekor dan cakar mereka tidak ketinggalan menyerang. Begitulah, berkat kesaktian dari Chuan Tapa, semua serangan sepasang naga berhasil diredam. Akibat perkelahian itu, pulau besar yang berada di tengah laut pun hancur dan terpisah-pisah menjadi 99 buah, selanjutnya disebut dengan Pulau Banyak.
Pulau ini berada di Kabupaten Aceh Singkil, hingga pada suatu ketika, tongkat Tuan Tapa berhasil mengenai tubuh naga jantan sehingga hancur terberai. Darahnya memancar keluar, sebagian besar terpencar ke bagian pesisir dan membeku. Selanjutnya tempat di mana darah naga itu tumpah disebut dengan Desa Batu Sirah atau Bate Emirah. Sementara hati dan jantungnya juga tercampak ke pesisir. Daerah ini disebut dengan Desa Batu Hitam atau batu yang menghitam red. Naga jantan mati dengan tubuh hancur. Melihat pasangannya mati, naga betina ketakutan lalu melarikan diri. Demi menghindar dari kematian, naga betina yang panik lari tanpa tujuan dan menabrak sebuah pulau lainnya sehingga pecah menjadi 2 pulau. Selanjutnya disebut dengan Pulau 2, berada di wilayah laut Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan. Sementara itu, akibat dari pertempuran antara sepasang naga dan Tuan Tapa, masih meninggalkan jejak berupa tongkat. Setelah dipugar, tongkat itu dipercayai sebagai tongkat Tuan Tapa. Kemudian, bagaimana nasib Sang Putri menurut cerita? Sang Putri akhirnya kembali hidup normal layaknya manusia dan hidup bahagia bersama kedua orang tuanya di daratan Cina. Dan legenda ini telah diperkuat dengan beberapa bukti yang telah ditinggalkan oleh si Tuan Tapa berupa tongkat dan topinya yang berada di tengah laut Tapak Tuhan dan hanya bisa dilihat dari sebuah gunung yang bernama Gunung Lampu menjelang pasang sudah surut. Kemudian sebuah tapak kaki dan makam Tuan Tapa yang ukurannya besar. Ornamen pendukung cerita legenda Tuan Tap dan sepasang naga. Ornamen pendukung cerita legenda Tuan Tap dan sepasang naga. Begitulah sedikit cerita tentang legenda Tuan Tapa dan Putri Naga dari Kota Tapak Tuan menurut versi yang saya kumpul dari beberapa tokoh masyarakat Aceh Selatan. Banyak versi yang beredar di dalam masyarakat. Terlepas dari beragam versi tersebut, semuanya tidak lain hanya ingin memperkenalkan bahwa inilah Kota Naga, inilah Tapak Tuhan dengan legendanya yang hebat agar generasi mendatang mengetahui tentang asal-usul sebutan